praying from Safa to Marwa, from Safa to Marwa, and until 7. And this we call it Sa'i. Allah will, maybe for Allah it's very easy. Forgive Hajar alayhi salam the water. Maybe by rain. It's very easy. But why Allah give this exam for Hajar alayhi salam, for Sayyidah Hajar? Because Allah want from Hajar Sa'i. We call it usaha. Apa usaha? Effort. Forever. Yeah. Forever. Allah want knowing about how effort from Siti Hajar. The Arabic say manjada wajada. Manjada wajada. Okay. After that, Allah give Zamzam water. Yes. And now, from this history, Makkah today to become the big country, the big city, where the Jar'in and the Baitil Muharram. When our Prophet Ibrahim alayhis salam put his family, Sayyidah Hajar and his son Ismail alayhi salam. So Sayyidah Hajar said, asked to Ibrahim alayhi salam, why Ibrahim, why you go without us? You want back to Sham? Ibrahim just sat up, no answer. And secondly, Sayyidah Hajar said, why Ibrahim, why you just sat up, not answer the asking from me? Ibrahim a.s. just sat up. And for the last, why Ibrahim, this is the wahyu from Allah. And Ibrahim said, yeah, okay, if like this, so I find that Allah not will be remaining, and Allah will be give us the land in His Makkah, Ladies and gentlemen, this is the exam for Ibrahim alayhis salam. Ibrahim alayhis salam lost this family to put Sayyidah Hajar, his wife, and his son Ismail alayhi salam in the place with just him alone, no others. And this is exam for Sayyidah Hajar and his son Ismail alayhi salam. But Sayyidah Hajar, his know that's the exam from Allah, and Allah will be give the good for his makhluk, for his Sayyidah Hajar and Ismail alaihi salam. Pakai sa, itnafasa. Wa namul qaum. Hanya data sih fafahamna. Wa kullan ataina hukman wa ilman wa sakharna. Ulangnya dari sakharna, wa sakharna. Wa sakharna. Pakai sin, wa sakharna artinya menunjukkan. Wa sakharna. Pakai sin, s biasa, sa. Was. Tapi jangan was-wasan. Wasakharna. Pakai sin, wasakharna. Kudu disembur. Buah. Gitu kan? Wasakharna. Wasakharna ma'adawu dal jibala yusab
yusabbihna wat Iki tinggi Di huruf hubungan ba itu ada mengkutek tasjid. letak Yusabbihna. Warnanya Mampus. ikhfa itu bunyinya di nun. Ya. Iya, bunyinya di nun, lidahnya sudah ke huruf ta. Maka setiap ikhfa itu akan berbeda bunyinya. Anta. wa hal antum Iya, fahal antum. syahidun Iya. wa li Sulaiman nurriha asifatan jajri di Nggak ada jajri. Hajat. Enggak ada jajri, ada tajri. Wa Wali Sulaimana. li Sulaiman Bukan Sulai. Nyambung sampai kepada Rasulullah. Jadi nanti mereka itu di akhir mendapatkan kayak tadi sertifikat, tapi bentuknya ijazah 9 lembar. Nama-nama guru-guru saya. Dari saya terus sampai kepada Nabi, itu namanya sana. Satu untuk mendapatkan sanad itu ada yang butuh waktu 6 tahun, minimal 6 tahun. Dan itu sejak saya pulang dari Mesir 2009 sebenarnya. Berapa sih? 3 ifadah, 3 satu jauh, yang satu dekat, yang satu sedang. Pak Ya. Sapapi itu lah. Iya. Nah, bagaimana yang jauh? Yang jauh ini ikhfa itu kan nun mati atau bunyi nun mati dari tanwin. Tanwin kan cuma 2 harokat kan, tapi itu hakikatnya an in un gitu loh. Hakikatnya dia nun mati juga. Jelas sampai sini ya? Nah, tanwin atau nun mati bertemu dengan huruf yang berdekatan keluar makhrajnya. Jadi kalau misalkan nun ketemu dengan ta dan dal, ya, maka disebut dengan ikhfa dekat. Karena dekat keluar hurufnya. Ya. Kan mengeluarkan huruf kan gini. Kenapa orang ngaji itu sehat? Karena dia mengolah nafas. Nafas dari mana? Dari tubuh kita yang mengelola nafas itu apa? Paru-paru. Betul nggak? Jadi ketika paru-paru itu memompa ya, dia akan mengembang, dia mengambil udara, dan ketika ditekan, dia akan mengeluarkan udara toh. Ya, nanti akan menyentuh pita suara. Nah, pita suara ini akan menghasilkan bunyi, masih umum bunyinya. Bagaimana menyentuh pita suaranya? Jadi bunyinya dari pita suara itu kan ada dari tabrakan dengan udara. Pita suara yang tadinya berjauhan, ketika kena udara, dia akan bertemu. Nah, kayak seperti ini, ada bunyinya nggak? Atau tadinya begini, pita suaranya kemudian begini. Ya, seperti misalkan kalau ini adalah kertas. Tuh, bunyi kan? Nah, ini namanya menjauh. Pita suaranya menghasilkan bunyi. Atau misalkan dari gesekan pita suara, bunyi nggak? Gesekan. Ini, itu karena udara. Kemudian atau misalkan kalau kita ada penggaris yang panjang lalu kita gini kan, gitu tuh, getaran, itu juga menghasilkan bunyi. Jadi bunyi dari mulut kita itu udara yang dihembuskan dari paru-paru ke pita suara. Nanti dari pita suara inilah udara mau diarahkan kemana? Itu yang menghasilkan nanti huruf-huruf tertentu. Nah, nun ini posisinya ada di ujung lidah. Sementara ta dan dal itu berdekatan. Makanya disebut dengan ikhfa dekat. Jelas. Dan kalau ikhfa dekat, hukumnya seperti hukum idhar, lebih jelas, tapi didengungkan. Anta, jadi bukan angta. Kalau ibu bacanya angta, maka itu telah merubah huruf. Adanya di rongga mulut. Jadi bukan angta tapi anta, inda. Jelas ya? Itu namanya dekat, cuma 2 huruf. Kalau yang ka dan kof. Misalkan in kuntum, in itu ke kaf nanti, in ku.
Kenapa jauh? Karena nun dengan keluarnya huruf, nunnya di ujung lidah, sementara kafnya berada di pangkal lidah sebelum laklakan. Itu kaf, cirinya dikeluarkan udaranya, ada namanya hamas. Jelas? Ya, maka ketika ini inka, anka. Kalau qaf, dia beda lagi. Posisinya ada di halki. Ya kan? Dan dia sifatnya sifat tebal. Kenapa? Karena dia hurufnya huruf isti'la. Huruf isti'la itu apa? Huruf yang ketika mengucapkan itu, udara ini mengangkat lidahnya. Makanya disebut isti'la. Karena isti'la jadi dia tebal, mufakham. Maka dibacanya mengko, bukan mengko. Sehingga ikhfa itu beda. Udah ya? Jauh udah, dekat sudah. Sisanya sedang. Teorinya, ikhfa teorinya, bunyinya di nun, lidah kita sudah ke huruf berikutnya, maka akan berbeda. Contoh ketemu dengan jim. Tadi kita dengarkan ada anjaina. Bunyinya gimana? Bukan anjaina, tapi anja. Sudah persiapan di tengah lidah karena jim posisinya di syajriyah, di lidah. Jelas. Misalkan ketemu sin, minsya. Ketemu sin, minsa. Ketemu do, anzo. Ya. Ketemu zai, unzi. Jadi beda-beda. Kalau dipukul rata dengan ang semua, itu keliru semua. Ngerti Bu? Nah, kira-kira begitu. Antara ikhfa, aqrab, ab'ad dan ausar. Terus nanti dengungannya ada dengungan tam, ada dengungan nakis, ada dengungan sempurna, ada dengungan tidak sempurna. Itu hukum ikhfa. Lanjut Bu.